Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin tuh waktu presentasi Ki, Bapak komentari punyata belum ada admin. Ini sudah kutambahkan admin. Lihat Mi coba, sempat ada yang mau ditambahkan, atau ada yang kurang, atau ada yang salah. Bagaimana? Ada tanggapan di admin? Ada yang mau diubah? Ada yang salahkah? Sabar, satu-satu. Yang di TPP. Hmm. Ada keliru yang di TPP kah? Mana? Yang BPJS? Ini kalau dia berlaku BPJS maka ini menginput dulu nomor SEP-nya. Kalau dia tidak berlaku BPJS maka dia ini berlaku umum. Sama-sama Ji, nanti langsung registrasi. Ada tanggapan? Yang di poliklinik umum. Rawat inap. Kalau dia sudah melakukan pemeriksaan penunjang, kemudian ke rawat inap. Kalau dia tidak dirawat inap, maka langsung dikasih rujukan tuh kalau dia parah. Pemeriksaan penunjang. Tapi Bapak itu hari nak komentari pemeriksaan penunjang pemeriksaan penunjang apa yang dikasihkan. Kalau saya tuh bagus kapan kalau pemeriksaan penunjangnya diganti jadi tindakan. Tindakan apa yang dilakukan di situ? Begitu gak? Pemeriksaan. Jadi di sini diganti tindakan atau pemeriksaan penunjang, tapi kayaknya sih cocok juga sah kalau pemeriksaan penunjang. Atau ini yang radiologinya yang diganti jadi pemeriksaan penunjang. Tapi radiologi atau pemeriksaan itu pemeriksaan penunjang. Apakah? Bagaimana kah orang? Kasih kisaran, masukan. Kalau radiologi itu ini hasilnya tuh misalnya setelahnya ada misalnya di radiologi. Jadi diganti nih di radiologi jadi pemeriksaan penunjang tuh di sini. Karena kalau radiologi jadi taruh ndak
Radiologi aja saja pemeriksaan penunjang. Jadi ganti di sini radiologi penunjang. Bagaimana melurnya itu? Masuk, baru diganti nih. Bagaimana ini kira-kira alurnya dia nih pemeriksaan penunjang ini radiologi keto diubah jadi pemeriksaan penunjang. Gini kasih masukan begitu. Apa saja mau tambahkan atau kalau pemeriksaan penunjang itu ada data laboratorium. Coba lihat Ki begini Miga, atau ada salah mau ditambahkan? Begini Miga. Berdepan. Kenapa Rifki? Kecil sekali suaramu Rifki. Surat ke di situ? Tidak, yang di sini kan surat dari data tindakan. Berarti setuju Mi semua begini Mi. Berarti di sini yang di umum kita ganti pemeriksaan penunjang jadi cocok pemeriksaan penunjang jadi sini. Berarti yang di admin radiologi diganti pemeriksaan penunjang. Di admin.
Guys, kalau bicara ki kasih besar suara tak, ndak kentara serius. Baju beca. Jadi di TP2RJ lagi di pasien. Coba baca Mi. Ada yang salah atau ada yang mau diganti. Setahuku kalau penelitian itu banyak, termasuk juga laboratorium, kalau penunjang Cilemku Bang. Jadi bagaimana Pak ini Rifki? Berarti bukan pemeriksaan penunjang ditaruh atau bagaimana? Apa itu di sampingnya? Sempat ada tipuku juga tuh. Tinta di radio lagi diganti pemeriksaan penunjang. Harus memang ada itu pemeriksaan penunjang. Itu hari bilang juga Bapak. Tambahkan apa-apa pemeriksaan penunjangnya. Salah satunya kan pemeriksaan laboratorium juga. Atau apa ada masukanmu bilang tidak, kalau tidak ada dihapuskan. Jadi tidak ada di Polimata. Ini kan ini baru ke di TP2RJ dulu pemeriksaan penunjang. Cocok itu ini kalau info data pasien baru BRM baru ke pemeriksaan penunjang. Kalau mau ambil konsultan itu kebanyakan karena hampir setiap kali itu ada pemeriksaan penunjangnya yang kota begitu sih. Cocok Mi, kan setiap kali ada pemeriksaan penunjang, tapi tidak tahu penunjang apa saja yang nak kasihkan. Jadi ditaruh saya pemeriksaan penunjang dari rumah sakit ya Mi. Apa pemeriksaan yang nak kasih? Karena ditentukan gai bilang pemeriksaan ini, padahal ada juga yang lain kok. Atau bagaimana caranya ditaruh semua di dalam situ? Nah, apa pas pemeriksaan penunjang? Contoh salah satu pemeriksaan penunjang. Nah, gitu kali. Masuknya juga ke biologi. Yang di Polimata. Tidak ada gitu yang di TP2RJ. Terbalik kah ya tidaknya? Oh iya terbalik, sorry. Jadi ini tidak yang di sini, Dik. Iya. Ya oke, sorry. Bagaimana di sini yang di Polimata?
Ada tanggapan. Kasih ke bawah itu. Apa namanya sudah boleh mata. Di sini boleh mata di mungkin kapan ini pemeriksaan penunjang dihapus nih. Karena kan di sini ada yang hasil pemeriksaan, langsung apotek saja baru rujukan. Dan kami saya ini periksa penunjangnya. Tanda ada bicara latihan lah. Hapus nih. Poli gigi. Iya. Oke, dilanjut nah poli gigi tadi ini kami pasien masuk kemudian input data pemeriksaan, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang di laboratorium, kemudian di sini ada hasil pemeriksaan. Kalau sudah ada hasilnya, kemudian ke apotik di sini. Lanjut nah di UGD. Darurat ini juga yang di oh salah kayak di game mereka masuk ditindaki. Yang F ini UGD. Ini observasi mungkin sama aja dengan ditindaki di. Berarti di sini mungkin datanya, data tindakan, data observasi, atau hasil observasi. Bersama penunjang, dirawat inap, pemberian obat. Ada yang mau ditambahkan atau ada yang salah? Ini nih. Oke, lanjut. CP2RI. Ini tuh pasien masuk. Kemudian kalau dia dari poli langsung input data. Kalau misalnya tidak ke poli, tetap harus ke poli. Memang kalau dibilang kami ini ditemukan sama yang dimonitorin, kan kalau di sini petugas ke ruang filing, kalau dari ruang filing dicari ini
Biasa juga bingung di situ. Ditanya berkas rekam medis. Maksudnya yang dimonitoring, yang dimonitoring itu maksudnya Yun apa? Kan kayak petugas ke ruangan, paling di rumah sakit toh cari berkas RM-nya begini, mencari berkas, ada berkas rekam medis, temukan, baru ini kan biasa kalau di rumah sakit kan dikasih ke administrasi kan. Iya biasanya tapi sudah yang misalnya pengalaman yang PKL kan di rumah sakit begitu kan. Berarti ini dimonitoring kan tim administrasi begitu. Begitu kan? Bagaimana yang direkam medis? Ada yang bantu begini. Oh berarti di sini ditambahkan pengambilan sampel baru dilakukan pemeriksaan lab, kemudian hasil lab. Begitu kan? itu seleksi. Kenapa? Apa itu seleksi? Selesai. Oh, sorry, tipe. Tahu. Betul. Ada lagi. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil akhir dari diskusi kelompok kami mengenai alur flowchart. Pertama, pada bagian TPP, pasien datang. Apabila pasien baru, maka dibuatkan nomor rekam medis baru. Apabila pasien lama, maka tidak dibuatkan nomor rekam medis baru atau langsung input identitas pasien baru. Lalu ke BPJS apabila berlaku umum langsung diregistrasi. Apabila berlaku umum maka menginput nomor SEP pasien. Apabila tidak berlaku BPJS tidak berlaku umum maka langsung meregistrasi. Lalu ke poliklinik tujuan, rujukan ke RS lain, lalu pulang. Pada bagian poliklinik, pasien masuk, lalu input data pemeriksaan, hasil pemeriksaan, lalu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang, lalu rawat inap, dan rujukan. TP2RJ, pasien masuk, pasien baru. Apabila pasien baru maka input nomor RM. Apabila pasien lama maka input data pasien. Lalu ke BRM, pemeriksaan penunjang, poli umum, poli gigi, poli mata. Poliklinik mata, pasien masuk, lalu input data pemeriksaan, hasil pemeriksaan, lalu diarahkan ke apotik, lalu rujuk.
Poliklinik gigi, pasien masuk, input data pemeriksaan, lalu pemeriksaan penunjang, setelah itu hasil pemeriksaan lalu ke apotek. Pada bagian UGD, pasien masuk, lalu observasi pasien, setelah itu hasil observasi keluar, lalu input diagnosa. Input diagnosa yaitu pemeriksaan penunjang, pasien perlu dirawat inap, lalu diarahkan ke apotek. TP2RI, pasien masuk, input nomor RM, lalu BRM, lalu ke rawat inap. Bagian rawat inap, pasien masuk, kelas atau bangsal atau VIP. Setelah itu data diagnosa, data tindakan pemeriksaan penunjang. Setelah pemeriksaan penunjang, lalu tindakan operasi, setelah itu ke ruang perawatan, lalu diarahkan ke apotek, lalu ke kasir. Bagian filing, petugas ke ruangan filing, mencari berkas rekam medis yang dibutuhkan. Apabila ditemukan, dibawa ke TPP, lalu ke ruang perawatan, lalu berkas rekam medis disimpan kembali. Pada bagian rekam medis, pasien masuk, ke BRM dan input diagnosa. Setelah itu input tindakan, lalu input tindakan penunjang. Setelah itu menetapkan coding diagnosa dan tindakan atau pemeriksaan penunjang, lalu input kode diagnosa dan tindakan. Dan selesai. Bagian apotek, pasien ke apotek. Diberikan data obat, lalu mengambil obat sesuai dengan resep dokter. Setelah mengambil obat, menghitung stok obat. Lalu selesai. Pada bagian laboratorium, surat pengantar dari poliklinik atau rawat inap. Setelah itu pengambilan sampel. Setelah pengambilan sampel dilakukan pemeriksaan lab. Setelah pemeriksaan maka hasil pemeriksaan lab keluar. Pada bagian kasir, pasien masuk. Pada bagian admisi, apakah BPJS-nya berlaku umum atau tidak, lalu pembayaran pasien sesuai layanan, pemberian nota, pada bagian pemeriksaan penunjang, pasien masuk, lalu data lab, surat tindakan, lalu data tindakan dan hasil laboratorium. Pada bagian operasi, pasien masuk, surat informan consent, lalu observasi dan melakukan tindakan operasi. Setelah operasi,
Pada bagian ICU, pasien masuk serah terima PPJP, pemberian asuhan, tindakan ICU. Pas meninggal, rawat inap, jenazah. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok itulah hasil diskusi flowchart rumah sakit dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.